Kita sering bicara tentang perubahan. Kita merayakan janji-janji besar di balik layar kaca yang megah. Tapi pernahkah kita bertanya, di mana sesungguhnya perubahan itu dimulai? Bukan di Menara Gading, bukan di seminar-seminar yang mewah, melainkan di sebuah titik yang sering terlupakan di peta, Sabrang, Ambulu, Jember. Program kuliah kerja nyata tematik di Desa Sabrang bukan sekedar kegiatan, melainkan bukti nyata keberhasilan pendekatan ABCD. Kami membuktikan bahwa aset lokal adalah fondasi terkuat untuk pembangunan berkelanjutan. Fokus utama kami, konservasi lingkungan. Kami berhasil menanam dan membagikan 1.000 bibit pohon nangka dan tabebuya di 4 dusun. Ini adalah cerminan dari aset sosial tak ternilai, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif warga. Program ini sukses meningkatkan estetika desa, mengurangi debu dan mengembalikan fungsi ekologis tepi sungai untuk mencegah bencana. Di sektor pendidikan, kami mengoptimalkan aset manusia desa melalui program Griyo Cerito dan Ungkalan Education. Kami tidak hanya memperkuat literasi akademik anak-anak, tetapi juga melestarikan budaya adiluhung dengan mengajarkan bahasa Jawa Kerama. Komitmen desa terhadap pendidikan terlihat jelas. 10 hingga 25 anak hadir rutin setiap sesi. Aset digital. Desa Sabrang kini memiliki aset baru, akun Instagram resmi desa. Media ini menjadi sarana dokumentasi, edukasi, dan promosi yang efektif, memastikan program dan keindahan alam desa terekspos luas. Kesimpulannya, pendekatan ABCD terbukti efektif karena program ini sepenuhnya adaptif dengan kebutuhan dan kekuatan lokal. Namun, keberlanjutan adalah kunci. Tantangan jangka panjang seperti pemeliharaan bibit dan partisipasi yang merata membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen desa. Mari kita jaga dan rawat bersama agar manfaat program ini dapat dipertahankan secara konsisten dan menjadi warisan bagi generasi mendatang. Peran ketua tidak hanya soal memerintah, tapi tentang bagaimana menjaga api agar tidak padam. Saat yang lain kelelahan, ketua harus tetap terlihat tegar, karena jika pemimpinnya tumbang, maka 10 harapan yang ada di Sabrang ini akan ikut runtuh. Mari kita berdoa terlebih. Setiap orang pasti melihat kami di lapangan, tapi saya adalah arsitek di balik meja. Tugas saya memastikan setiap mimpi yang diucapkan itu memiliki alamat yang jelas di atas kertas. Karena idealisme tanpa administrasi itu hanyalah utopia yang rapuh.
Saya adalah penyeimbang di antara semangat yang membara dengan realitas anggaran. Disinilah energi itu diubah menjadi timeline yang sistematis dan janji-janji itu diubah menjadi logistik yang terukur. Tanpa notula yang rapi, rapat hanya akan menjadi curah pendapat. Tanpa laporan pertanggungjawaban yang detail, pengabdian akan berakhir sebagai kenangan tanpa dampak. Jadi, saat tim di lapangan merayakan keberhasilan, ketahuilah ada tumpukan dokumen yang memastikan keberhasilan itu tidak hanya terjadi sekali, tapi bisa direplika dan dipertanggungjawabkan. Saya adalah fondasi sunyi yang menopang seluruh pergerakan dan keberhasilan itu. Uang, angka yang dingin, tapi di Sabrang, ia adalah oksigen bagi program kami. Setiap rupiah harus jadi manfaat. Jujur, lebih sulit menyeimbangkan anggaran 10 orang di desa daripada membuat laporan keuangan di kampus. Karena ini bukan tentang profit, namun tentang amanah. Kami menciptakan momen tawa, momen haru, dan Desa Sabrang ini butuh jeda dari rutinitas yang melelahkan. Dan setiap acara yang kami buat harus lebih dari sekedar hiburan. Itu adalah katarsis kolektif, yakni cara kami mengingatkan Desa Sabrang bahwa mereka juga berhak bahagia bersama-sama. Tepat sekali. Dan dampaknya harus terasa lama setelah panggung itu dibongkar. Ingatlah, acara kita bukan hanya kembang api yang meledak sesaat, akan tetapi bara api kebersamaan yang terus menyala di dada setiap warga. Kami sering dianggap orang asing. Dinding pertama itu tebal sekali. Tugas saya merobohkan dinding itu dengan senyuman. Kami bukan turis yang datang lalu pergi. Kami datang hanya untuk menumpang hidup sejenak. Jika warga sudah manggil, "Nak," disitulah program KKN kami berhasil. Kami harus bisa meyakinkan bahwa kehadiran kami adalah untuk belajar, bukan untuk menggurui. Kunci keberhasilan bukan terletak pada megahnya program kerja, melainkan pada hangatnya sambutan dan panjangnya obrolan santai di teras rumah. Kepercayaan itu rapuh, dan ia hanya tumbuh dari kesediaan kami untuk duduk, mendengarkan, dan juga merasakan denyut nadi kehidupan mereka, warga Desa Sabrang. Kami datang membawa tangan, bukan hanya sekadar ide. Dan di saat kami dipanggil, "Nak," itu berarti kami telah dianggap menjadi bagian dari keluarga besar desa ini, Desa Sabrang. Dinding itu, dinding-dinding yang katanya menganggap kami orang asing, sepenuhnya telah roboh. Kami adalah penjaga ingatan, semua kerja keras, semua keringat. Jika tidak direkam, ia akan hanya menjadi semua dongeng belaka. Ia akan hilang ditelan oleh waktu. Kami bukan sekedar mengambil gambar. Kami sedang memakai warisan agar cerita Sabrang ini tidak berhenti di KKN 32 Sabrang Ambulu Jember. Segala hal kupayakan untuk melindungi.
Dan kini, waktu itu tiba, saat dimana koper harus kembali diisi dan status quo harus kembali dijemput. Pertanyaan terbesarnya adalah, akankah Sabrang tetap menjadi Sabrang yang mereka temukan atau Sabrang yang mereka tinggalkan? Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat tentang kita mana kalah. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.